Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 24670511025. Di video ini saya akan membahas mengenai proses belajar saya pada tugas 1, yaitu evaluasi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Di sini saya mengambil referensi dari silabus yang telah diberikan oleh Pak Febi. Langsung saja saya buka untuk buku pengantar organisasi komputer. Pada bab 2, saya bacakan terlebih dahulu. Generasi pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, pada tahun 1946, dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Dan listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW, kecepatan operasi mencapai 500 operasi penambahan per detik. Di sini saya highlight untuk poin pentingnya, yaitu kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan menyetel switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. Saya jelaskan lebih ringkasnya. Jadi ENIAC adalah komputer digital elektronik pertama, ukurannya sangat besar, tadi mencapai 30 ton, dan efisiensinya rendah. Proses pemrograman sangat rumit karena harus dilakukan secara fisik dan pengkabelan ulang. Tadi sesuai yang ada di silabus, kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya. Lalu, meski terbatas, ini jadi titik awal perkembangan komputer modern. Biar lebih kebayang, kita bisa langsung aja cari ilustrasi ENIAC. Ini ada banyak dan merupakan bentuk asli ENIAC yang pernah digunakan saat itu. John Van Neumann, seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, dengan konsep program tersimpan, Stored Program Concept. Tahun 1946, komputer dengan Stored Program Concept dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan Computer of Institute for Advanced Studies atau IAS. Struktur komputer IAS terlihat pada gambar ini. Komputer ini terdiri dari memori utama, lalu ada ALU, ada control unit, dan ada input-output. Di sini ada gambar, di bagian tengah ada ALU dan control unit. Mereka adalah inti pemrosesan. Semua data dan instruksi disimpan ke dalam memori utama atau main memory, lalu dikirim ke ALU untuk diproses. Input unit digunakan untuk menerima data dari luar, sedangkan output unit untuk menampilkan hasil. Jadi penjelasan ringkasnya adalah John von Neumann ini yang pertama kali memperkenalkan konsep stored program dengan komputer IAS. Struktur IAS menjadi dasar arsitektur komputer saat ini. Perbedaan utamanya dengan ENIAC adalah jadi kelemahan yang ada di ENIAC diperbarui pada komputer EDVAC dengan konsep stored program. Perbedaannya adalah kemampuan menyimpan program dalam memori, bukan disambung manual. Ini memungkinkan eksekusi instruksi lebih fleksibel dan terotomatisasi. Di sini kita lebih lanjut ke struktur detail komputer IAS. Di antaranya ada memory buffer register, memory address register, instruction buffer register, program counter, akumulator, data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic address modify. Jadi untuk struktur yang telah disebutkan ini kumpulan struktur yang telah tersusunnya. Selanjutnya saya bacakan kembali komputer komersial
Tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC 1 pada tahun 1950 di Amerika. Kemudian UNIVAC 2 yang memiliki kapasitas memori lebih besar dan kinerja yang lebih baik diluncurkan pada tahun 1950 juga. IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pasar-pasar bisnis saat ini. Seri IBM yang pertama adalah seri 701 tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Jadi, ringkasan singkatnya adalah UNIVAC 1 dikembangkan oleh Eckert dan Mauchly digunakan untuk sensus 1950 di Amerika Serikat. IBM meluncurkan IBM 701 tahun 1953 dan akhirnya mendominasi pasar dengan produk-produk yang saling kompatibel. Era ini menandakan komputer mulai digunakan secara luas di dunia industri dan pemerintahan. UNIVAC digunakan secara nyata untuk aplikasi besar seperti sensus. IBM merespon dengan strategi kompatibilitas antar model yang menjadikannya pemimpin pasar. Nah, pada saat itu juga terdapat dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar. Jadi ketika UNIVAC 1 dan 2 ini mendominasi, IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan seri yang mereka buat juga. Selanjutnya, generasi kedua transistor tahun 1955 sampai dengan 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer di era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya relatif kecil. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950. Telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pasar-pasar komputer. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Dengan adanya transistor membuat hardware komputer saat itu makin cepat prosesnya. Memori makin besar kapasitasnya namun makin kecil bentuknya. Generasi 2 ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks. Lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem operasi. Di sini ada lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi yang saya telah searching sebelumnya. Ada bahasa, salah satunya itu ada Fortran. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. Saya akan menjelaskan secara ringkasnya. Jadi, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum, membawa dampak besar pada ukuran, kecepatan, dan efisiensi daya komputer. Komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, dan tidak mudah panas. Transistor ini jadi fondasi munculnya komputer komersial yang lebih praktis. IBM memimpin pasar dengan seri 7000, sementara PDP-1 dan DEC menandai era komputer yang lebih fleksibel dan ringkas. Selain itu, kemunculan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan tersedianya sistem operasi membuat komputer makin mudah digunakan. Ini kita bisa cari misalnya bahasa pemrograman Fortran. Fortran atau Formula Translation. Fortran adalah salah satu bahasa pemrograman tertua yang masih digunakan hingga saat ini, terutama dalam bidang komputasi ilmiah dan teknik. Berikut adalah penjelasan singkat. Dikembangkan oleh IBM pada tahun 1950-an, berarti benar ya yang ada di sini yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini ada kecepatan generasi dengan generasi komputer dari tahunnya sampai dengan jenis teknologinya. Ada yang menggunakan tabung vakum tadi tahunnya tentang 1946 sampai dengan 1957 sampai dengan
Ini yang terakhir Very Large Scale Integration itu tahun 1978 sampai dengan seterusnya. Generasi ketiga Integrated Circuit 1965 sampai dengan 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukan Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Ini mempercepat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Hmm, Lalu di bawahnya ada IBM System 360. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi IC ini. Dalam suatu dekade, IBM menguasai 70% pasaran komputer. Ini ada karakteristik komputer. Kelompok ini adalah set instruksi mirip atau identik, sistem operasi mirip atau identik, kecepatan yang meningkat, ukuran memori yang lebih besar, harga yang meningkat pastinya semakin tinggi modelnya maka harganya semakin mahal. Lalu di sini ada tabel karakteristik penting kelompok sistem 360. Salah satunya ada memori di sini sangat besar. Ringkasnya berarti IBM sistem ini um, diperkenalkan tahun 1964, komputer pertama yang kompatibel antar model. Dia IBM Sistem 360 ini bikin komputer jadi fleksibel. Perusahaan bisa beli model sesuai kebutuhan, tapi softwarenya tetap sama. Ini bikin IBM waktu itu mendominasi pasar. Selanjutnya ada DAC PDP 8 pada tahun yang sama IBM lagi yang mengeluarkan sistem 360, DIC meluncurkan DIC PDP 8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. Dia memiliki varian-varian yang menyesuaikan kebutuhan pelanggannya, yaitu komputer mini terbesar, membawa DIC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Arsitektur PDP sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus yang membuatnya berbeda. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Ini struktur bus PDP 8 terlihat pada gambar. Ini ada konsol controller, CPU, main memory, input-output modul. Ringkasnya, artinya PDP 8 ini komputernya kecil dengan arsitektur bus yang sederhana, populer di era IC. PDP 1 itu jadi pelopor komputer kecil, PDP 8 dikenal lebih murah dan fleksibel, serta digunakan luas di laboratorium dan sekolah karena ukurannya. Kemudian generasi keempat, era keempat perkembangan generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI, Very Large Scale Integration. Dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa ini diawali dengan peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Ini yang pertama. Dia dapat menambah dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Ini masih primitif. Namun mikroprosesor ini tonggak dia karena pertama kali perkembangan mikroprosesor sampai dengan mikroprosesor yang saat ini. Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Ini lebih kompleks instruksinya tetapi lebih cepat prosesnya dari pendahulunya. Lagi, Bells dan HP menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981. Sedangkan Intel baru mengeluarkan 1985 dengan mikroprosesor 8386. Jadi ini ada evolusi mikroprosesor Intel. Jadi di tahun 1972 itu
apa namanya Intel 8008, lalu 1974, 8080, 1978, 8086, 1985, 8386, 1989, 1989 ini Intel 8486. Jadi itu dimulai dari Intel 4400 pada tahun 1971 itu 4 bit. Lalu perkembangannya itu Intel 8008, 8080, 8086, lalu ke 8286, 8386 sampai dengan 8486. Perkembangan Intel menunjukkan peningkatan kapasitas bit, multitasking, dan efisiensi. Lalu ada contoh evolusi komputer. Evolusi komputer yang akan dijelaskan adalah kelompok komputer Pentium Intel dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan CISC, Complex Instruction Set Computer, dalam arsitekturnya, sedangkan PowerPC itu menggunakan RISC. Nah, detailnya keduanya akan ada penjelasannya di materi CPU, arsitektur CPU. Kemudian Pentium, produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran. Ini evolusinya berikutnya. Jadi intinya adalah Pentium ini adalah hasil evolusi puluhan tahun dari Intel 4004. Jauh lebih kuat dan modern, bisa dipakai untuk kebutuhan komputasi umum. Karena tadi ini juga serinya agak sama ya, 8008, tadi ada 8080 untuk eh, Intel 4 Intel 4004 tadi. Kemudian PowerPC. Proyek sistem RISC diawali pada tahun 1975 oleh IBM pada komputer murni seri 801. Seri pertama hanya prototipe. Seri komersialnya adalah PCRT yang dikenalkan tahun 1986. Saat ini terdapat 4 kelompok Power PC, yaitu 601, 603 ini sampai dengan G4. Jadi kesimpulannya juga adalah yang digunakan itu seri 601, 603, 604, G3, G4. Cocok untuk desktop dan server. PowerPC adalah pesaing Pentium berbasis RISC. Arsitektur RISC-nya lebih sederhana dan efisien. Kemudian performa tinggi tapi hemat energi dipakai Apple sebelum mereka pindah ke Intel. Lalu di sini kita bisa cari penjelasan rangkuman kesimpulan. Salah satunya adalah hmm, perjalanan komputer dari ENIAC sampai PowerPC. ENIAC butuh 30 ton dari daya besar hanya untuk hitung 5.000 penjumlahan per detik. IAS membawa ide start program jadi dasar semua komputer modern. Univac dan IBM masuknya komputer ke dunia industri dan bisnis. Transistor dan IC, komputer yang makin cepat, kecil, dan bisa diprogram dengan bahasa tingkat tinggi. Intel 4004 sampai dengan Pentium, komputer pribadi muncul, bisa multitasking, jalankan berbagai aplikasi. PowerPC arsitektur saingan Pentium, efisien dan dipakai Apple sebelum pakai Intel. Perbandingan dengan dulu dan sekarang, salah satunya itu komputer satu ruangan, hanya satu tugas tanpa layar atau mouse. Sekarang laptop ringan, bisa edit video, multitugas, koneksi internet, bahkan dipegang di tangan. Performanya tentu kecepatan yang butuh waktu berjam-jam dulu, sekarang selesai dalam hitungan detik. Nah, dibuatkan kesimpulan dari ENIAC yang sebesar satu ruangan sampai laptop ringan dari smartphone hari ini, evolusi komputer bukan cuma soal ukuran dan kecepatan, tapi juga soal bagaimana teknologi jadi makin dekat dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai
proses belajar saya pada tugas satu, yaitu evaluasi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.